Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Ya, tanpa menunggu lama-lama lagi ya, karena konten ini sudah sebulan gak nongol. Udah melatih kesabaran para fans Hunter x Hunter dengan sangat luar biasa. So, let's go mawon menuju konten paling bikin gemes ini. Di episode sebelumnya, kita ketahui sendiri, Theta sadar kalau kemampuan Prince Serisnis dalam mempelajari Nen tidaklah seperti orang biasa pada umumnya. Tapi, Prince Serisnis bisa dibilang sangat jenius dalam Nen ini. Tiap latihan demi latihan dalam mempelajari Nen, Prince Serisnis bisa melakukannya dengan waktu yang sangat singkat. Misal ya, Theta bilang mempelajari salah satu dasar Nen dalam waktu 2 minggu, hanya hitungan menit saja atau mungkin beberapa kali percobaan, Prince Serisnis bisa melakukannya dengan sangat mudah. Theta sih awalnya saat melihat ini belum curiga sepenuhnya, tapi saat Prince Serisnis meminta tes jenis Nen apa yang dimilikinya dengan menggunakan tes air dan daun, saat itulah Theta sadar Prince Serisnis adalah orang yang sangat jenius dan juga sangat kejam sekaligus berbahaya. Theta juga menyimpulkan ini pangeran seharusnya tak boleh tahu ataupun mengerti tentang Nen. But nasi udah jadi bubur kan, semuanya udah telat. Yang bisa dilakukan Theta kali ini hanyalah memperlambat latihan Prince Serisnis. Apakah bisa Theta melakukannya? Well, who know, yang jelas kita enjoy aja di episode 182 ini. Apakah training Nen Prince Serisnis dan Theta diperlihatkan? Kita lihat aja dah. Di episode kali ini, cerita dimulai di ruangan 1010 alias ruangannya si Prince Kaco, di mana di sini si Prince Kaco sedang mengungkapkan rencananya pada ibunya tentang keinginannya untuk mengadakan pertunjukan musik di jamuan pesta berikutnya. Prince Kaco ingin memainkan musik bersama Prince Fugetsu. Mereka berdua akan memainkan musik memanfaatkan gelas-gelas pesta, sedangkan nanti ya akan ada melodi yang akan memainkan serulingnya. Oleh karena itulah, agar keinginan Prince Kaco bisa terwujud, dia harus mendapatkan izin dari King Nasubi. Nah, Queen Saiko mendengar permintaan anaknya seperti ini, akan berusaha membujuk King Nasubi agar mau mengabulkan permintaan Prince Kaco. Sementara itu ya, Prince Kaco mendengar ibunya akan membantunya ya. Dia pun pasang muka yang sok bijak kalau ibunya tak perlu harus repot-repot melakukan hal itu, karena pertempuran darah untuk memperebutkan posisi sang Raja Kakin berikutnya adalah pertempuran yang suci. Prince Kaco ingin bertempur dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi nanti walau ada hal yang tak diinginkan terjadi, Prince Kaco sama sekali gak takut. Tentu ini hanya ucapan bullshit belaka dari Prince Kaco ya, karena tujuan asli Prince Kaco berbicara sok bijak pada ibunya agar sang ibu bisa dimanfaatkan untuk membujuk King Nasubi dengan lebih semangat supaya pertunjukan musik diizinkan di jamuan pesta berikutnya. Kenapa Prince Kaco bersikeras ingin ada pertunjukan musik? Well, itu semua dikarenakan Prince Kaco sudah merencanakan rencana yang sangat bagus. Dia bersama Prince Fugetsu akan mencari jalan untuk bisa kabur dari kapal Blackwell. Lalu bagaimana Prince Kaco melakukannya? Well, tentu saja dengan mengandalkan kemampuan melodi. Nanti saat pertunjukan musik ya berlangsung ya, tugas melodi adalah mengulur waktu dengan mengandalkan musik dari serulingnya dan nen yang dimilikinya agar bisa mengontrol suasana yang ada di jamuan pesta nanti. Jadi saat melodi berhasil mendapatkan perhatian semua orang di lantai 1 ya, maka saat itu pula Prince Kaco dan Fugetsu akan mencari jalan untuk bisa minggat dari pertempuran berdarah. Tentu Prince Kaco sadar rencana ini gak akan berjalan mulus sesuai apa yang dia pikirkan. Saking sadarnya, Prince Kaco juga sudah memikirkan resiko terburuk jika rencana ini dilakukan. Kalaupun ada apa-apa dengannya, Prince Kaco ingin Melody menjaga Prince Fugetsu sebagai prioritas utamanya. Ya, Melody sebenarnya bingung sih dengan permintaan Prince Kaco, tapi dalam hati Melody ya, apapun yang terjadi, sebagai bodyguard Prince Kaco, Melody ingin menyelamatkan Prince Kaco dan Prince Fugetsu. Melody tak ingin kemungkinan terburuk terjadi saat rencana ini berjalan. Oh iya, di momen Melody bengong ini ya, kita dikenalkan dengan Kenny, bodyguard Prince Kaco yang juga yang bagian dari asosiasi Hunter. Kenny kelihatannya sudah berumur, tapi kalau nih orang merupakan seorang hunter terus bisa ikut dalam ekspedisi The Continent lagi, maka pastinya Kenny punya kekuatan yang cukup untuk membuktikannya pantas ikut dalam perjalanan gila ini kan? Ya benar saja sih, ternyata salah satu kemampuan Kenny yang cukup menakjubkan adalah Kenny bisa menggunakan N. Bagi yang lupa apa itu N, ya N semacam kekuatan untuk merasakan keberadaan orang lain dengan menggunakan Nen. Ya semacam radar yang bisa mendeteksi musuh ataupun mara bahaya lainnya. Kuat tidaknya N tergantung penggunanya juga. Cuma kalau ditanya N siapa yang paling kuat, ya jelas N Pitolah yang sangat luar biasa. Radarnya, jangkauannya terlalu ekstrim. Sementara itu untuk Kenny mungkin hanya sebatas ruangan 1010 saja. N-nya mengalir.
Well, setidaknya Kenny bisa menjaga semua orang yang ada di sini dengan N-nya. Anyway, Kenny menemui Melody untuk memberitahukan padanya kalau sebelumnya ada seseorang yang menemui Prince Kacau di tempat tidurnya. Orang ini tiba-tiba muncul di tempat tidur Prince Kacau entah dari mana. Nah, Melody dan Kenny intinya langsung berpikiran kalau yang muncul itu adalah Prince Fugetsu. Dan kedua hunter ini pun menyimpulkan kalau Nen Prince Fugetsu adalah teleportasi Nen. Itu berarti Nen Prince Fugetsu tidak cocok untuk pertempuran. Cuman bagi Melody ya, Nen yang dimiliki Prince Fugetsu sangat cocok untuk misi kabur yang direncanakan Prince Kacau. Seperti semua rencananya, klop dengan kemampuan masing-masing. Melody dengan serulingnya, Kacau dengan pemikirannya, dan Prince Fugetsu dengan kemampuan Guardian Nen Beast miliknya. Cuma ada satu hal yang membuat Melody khawatir sampai saat ini, yaitu Guardian Nen Beast Prince Kacau yang sampai sekarang belum menunjukkan batang hidungnya. Padahal Melody ingin tahu Guardian Nen Beast Prince Kacau tipenya apa agar bisa membuat rencana berjalan lebih mulus supaya bisa terhindar dari skenario terburuk. Still becoming mystery dah. Next, adegan pindah ke lantai paling bawah di kapal Blackwell ini ke tempat kantin utama berada. Finally, di sini kita melihat semua anggota Generiodan berkumpul. Ada number 0, Chrollo Lucifer, nomor 1, Nobunaga Hazama, nomor 2, Feitan Pohto, nomor 3, Machiko Machine, nomor 4, Kaluto Zoldyck, nomor 5, Pinks McGuff, nomor 7, Franklin Bordox, nomor 8, Shizuku Murasaki, nomor 10, Bonolenov Ndongo, nomor 11, Illumi Zoldyck. 10 anggota Generiodan termasuk sang leader utama Chrollo Lucifer mengadakan meeting di kafeteria di lantai 5 ini untuk mencari informasi yang mereka butuhkan agar tujuan utama mereka untuk mencari dan membunuh Hisoka terpenuhi. Lalu dalam meeting ini, info-info apa sajakah yang bisa kita dapatkan? Well, karena bubble text begitu padat, Mr. K simpelkan saja poin penting yang Generiodan bahas di meeting ini. Pertama, tujuan asli mereka ikut kapal Blackwell ini ya adalah membunuh Hisoka. Yang kedua, lantai 3, 4, dan 5 isinya mayoritas berbagai macam kalangan bejat. Dan lantai 3, 4, dan 5 ya, kapal Blackwell ya, dikontrol oleh para mafia. Lantai 5 sendiri dikuasai oleh Char Family. Lantai 4, Siu Family. Lantai 3, Haley Family. Terus yang ketiga, Illumi Zoldyck tujuannya bergabung jadi Generiodan bukan karena atas keinginannya sendiri, melainkan karena dia dikontrak oleh Hisoka untuk bergabung dengan Generiodan dan juga membunuh Hisoka. Bagi yang bingung apa mau Hisoka ya, simpelnya begini, Hisoka membayar Illumi untuk membunuhnya. Jadi karena kontrak Hisoka dan Illumi adalah keseriusan, makanya dalam meeting ini Illumi jujur tak mengetahui keberadaan Hisoka. Oh, menarik ya. Anyway, saat para Generiodan meeting membahas Hisoka, ada gangguan dari kelompok mafia yang menguasai lantai 5 ini, yaitu Char Family. Salah satu mafia ini berhenti di hadapan Chrollo Lucifer dan meminta semua Generiodan minggat dari meja yang saat ini mereka gunakan. Karena meja ini sudah dipesan oleh Char Family. Cuma karena kita tahu sendiri ya, Chrollo Lucifer orangnya kayak gimana kan. Jadi ya Chrollo menolak mentah-mentah. Tolakan ini tentu membuat para Char Family agak emosi. Salah satu anggotanya saja mau menodongkan pistol pada Chrollo, cuma dihentikan oleh salah satu Char Family yang kemungkinan besar adalah eksekutif di Char Family yang paling tinggi. Nah, di momen ini ya, akhirnya eksekutif Char Family sadar kalau orang yang ada di hadapan mereka adalah Generiodan. Lalu dimulailah diskusi antara eksekutif Char Family dengan Chrollo Lucifer yang poinnya seperti ini. Poin pertama, mafia Kakin mulai dari Char Family, Siu Family, dan Haley Family punya akses untuk mendapatkan data penumpang di Blackwell ini. Poin kedua, para mafia Kakin juga tahu betul kalau ada beberapa penumpang gelap yang tak terdata di kapal Blackwell. Terus poin ketiga, untuk mendapatkan info tentang daftar penumpang yang tercatat maupun tak tercatat ya di list kapal Blackwell tersebut, Chrollo diminta bergabung dengan Char Family. Tentu maksudnya bukan hanya Chrollo Lucifer saja ya, melainkan semua Generiodan diminta ikut bergabung juga. Cuma Chrollo menolak dengan elegan permintaan eksekutif Char Family. Malah ya, nih antagonis favorit Hunter x Hunter bertanya pada sang eksekutif Char Family bagaimana caranya agar bisa ke lantai 1. Mendengar ini ya, si eksekutif Char Family langsung marah besar karena Chrollo Lucifer berlagak sombong. Nih eksekutif pun mengingatkan Chrollo untuk minggat dari sini sebelum dia dan anggotanya berubah pikiran. Chrollo diam guys dan langsung minggat dari meja ini bersama semua anggotanya. Dan poin terakhir, poin keempat lah. Salah satu eksekutif mafia Char Family bernama Sunbin menginfokan kalau Generiodan bukan sekedar kelompok biasa, tapi mereka sangat berbahaya.
Bukti kalau semua anggotanya tak menyembunyikan nen mereka adalah fakta nyata kalau mereka, Gene Ryodan, siap bertempur setiap saat. Sun Bin bahkan menambahkan kalau mengajak mereka bergabung ke Chaor Family sangatlah tidak mungkin. Karena Gene Ryodan bagaikan naga liar yang mustahil untuk dijinakkan. Kalau mereka bilang ingin pergi ke lantai 1, maka apapun caranya mereka bakal berusaha pergi ke lantai 1. Mendengar ini ya, sang eksekutif tertinggi mafia Chaor Family ya, yang berbicara dengan Crow Lucifer tadi, langsung meminta Sun Bin untuk menghubungi bos Chaor Family kalau anggota eksekutif Chaor Family akan mengotori tangan mereka di lantai 5 ini. Guys, kalau bingung maksudnya, mafia Chaor Family bakal menghabisi Gene Ryodan. Coba-coba saja ya mereka. Next, kembali ke posisi Gene Ryodan yang sudah menjauh dari mafia Chaor Family ya. Kini, Crow Lucifer menginfokan pada semuanya misi apapun yang seharusnya dilakukan di kapal Blackwell ini ya. Misalnya, merampok harta-harta berharga ya. Sementara ini dijadikan prioritas cadangan karena prioritas utama Gene Ryodan kali ini di kapal Blackwell sebelum melakukan misi selanjutnya adalah membawa kepala Hisoka. Bukan dalam arti kiasan ya, tapi benar-benar membawa kepala Hisoka yang sudah is dead beneran. Tatapan mata Crow Lucifer yang sangat gelap, penuh dengan dendam, jadi bukti nyata kalau dia sangat ingin melihat kematian Hisoka secara real. And semua anggota Gene Ryodan pun berpencar untuk mencari Hisoka. Next, sebelum episode ini berakhir, kita melihat Shizuku dan Bono meminta pada Crow Lucifer untuk mengizinkan mereka berdua bergabung dengan Crow sebagai tim dalam pencarian Hisoka. Mereka ya no problem jika Crow Lucifer lah yang akan menghadapi Hisoka, karena baik Shizuku dan Bono sangat paham akan kekuatan Nen Hisoka gak cocok untuk mereka berdua hadapi. Makanya tugas Bono dan Shizuku hanya ingin membantu Crow Lucifer untuk mencari Hisoka. Shizuku akan menyamar untuk mencari Hisoka, sedangkan Bono mengandalkan kekuatan Nennya, dia bisa berubah menjadi benda apapun. Well, Crow Lucifer pun no problem jika memang keinginan mereka berdua seperti itu. Oh ya, di sini pula kita jadi tahu kalau salah satu kemampuan Nen yang tertulis di Bandit Secret telah menghilang, yaitu kemampuan Nen yang bisa melihat masa depan yang terjadi dalam bentuk tulisan puisi. Itu loh Nen dengan julukan Lovely Ghostwriter, milik gadis bernama Neon Nostret. Well, satu hal yang pasti, kalau kekuatan Nen ini hilang, maka itu berarti Neon Nostret telah is dead. Apakah Hisoka dalang dari menghilangnya kekuatan Nen curian yang bisa meramal masa depan ini? Hanya waktu yang bisa menjawab sih. Sementara ini kita tunggu saja Hunter x Hunter episode selanjutnya yang nggak tahu juga bakal tayang kapan ya. So, see you again next time. Adios ya Caramelo, stay safe everyone. Salam Animania. 무감다이노 지지히로게 하트시 나이 안어場所へ Let's alone 나가고 호호하게 돼 완전히